Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi fit ya hari ini. Kita akan membahas satu topik khusus yaitu tentang Learning Management System, sistem manajemen pembelajaran yang berbasis internet yang bernama Moodle. Moodle adalah aplikasi yang sangat trendy saat ini ya, di dunia pendidikan maupun di dunia bisnis, dan menjadi ciri dari sekolah-sekolah di abad ke-21. Dia identik dengan apa yang disebut dengan nama social software dan e-learning. Kesempatan ini saya akan mengupasnya slide-slide yang tersedia di website Moodle internasional. Tentunya ada nanti di bagian akhir dari slide ini atau PPT ini kontak-kontak yang bisa dihubungi. Dan saya dalam hal ini menjelaskan karena semua dalam bahasa Inggris, menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan adik-adik sekalian dan para pengguna Moodle di Indonesia untuk bisa menggunakan software ini dengan lebih optimal. Moodle itu adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Artinya, lingkungan belajar yang dinamis berorientasi pada objek modul. Dalam dunia pendidikan, modul dikenal sebagai salah satu bahan ajar yang tersusun dengan rapi berupa tujuan pembelajaran, sajian materi pembelajaran, dan soal-soal evaluasi pembelajaran, dan didesain untuk pembelajaran mandiri seperti di universitas terbuka ya. Nah, Moodle dalam hal ini adalah satu alternatif ya, alternatif untuk memecahkan masalah belajar online atau belajar daring yang mungkin selama ini kita identikan dengan dunia usaha bisnis, hak cipta, pembayaran, dan segala macam. Moodle ini kebalikannya, dia distribusikan ya secara gratis menggunakan izin open source. Kita, sekolah kita, kampus kita, atau kantor kita dapat memiliki akses yang lengkap kepada software ini di internet atau kode-kode source-nya, dan kemudian bisa membuat perubahan-perubahan yang kita perlukan. Desain Moodle ini memungkinkan ya, kita untuk menciptakan MK atau mata kuliah baru, pelajaran-pelajaran baru ya, sesuai keperluan, dan menambah konten atau materi yang bisa melibatkan atau mengengage para peserta belajar kita. Intisari dari Moodle sebenarnya adalah pada aktivitasnya sebagai jantung dari sistem pengolahan mata kuliah atau pelajaran. Moodle ini didesain oleh seorang pendidik dan ilmuwan komputer dengan prinsip-prinsip sosial konstruksionis, yaitu bahwa belajar berlangsung dengan efektif ketika mampu mengkonstruksikan atau membangun sesuatu untuk orang lain melalui pengalaman. Nah, ini bisa menjadi sesuatu seperti kalimat yang terucap atau lisan, ataupun posting-posting internet, atau yang lebih kompleks seperti artifacts atau benda-benda seni, karya-karya seperti lukisan, rumah, dan paket software. Ya. Konsep sosial konstruktivisme sendiri merupakan satu ide ya untuk menciptakan kelompok sosial untuk bisa membangun sesuatu hal-hal untuk orang lain, kemudian secara bekerja sama menciptakan suatu budaya yang kecil dari karya-karya ya, yang bisa saling dibagi satu sama lain, dan juga maknanya bisa dibangun yang dapat dipahami oleh satu sama lain juga ya. Nah, ketika seseorang mampu mencelupkan dirinya atau immerse dalam budaya semacam ini, maka dia sebenarnya sedang mempelajari seluruh waktunya tentang bagaimana dia menjadi budaya tersebut dalam tingkatan-tingkatannya yang banyak. Ya. Moodle mempromosikan keterlibatan para pembelajar. Perspektif konstruktivis memandang bahwa para peserta belajar terlibat atau engage secara aktif dalam proses pembuatan makna, dan mengajar dengan pendekatan tersebut
bertujuan untuk mencari apa yang para peserta belajar mampu analisa, teliti, kerjasamakan, bagikan, bangun, dan hasilkan berdasarkan apa yang mereka telah ketahui daripada fakta-fakta atau keterampilan apa atau proses apa yang hanya mereka sekedar ikuti, ya, tidak melalui proses analisa dan sebagainya. Prinsip-prinsip dari konstruktivisme dalam istilah pedagogis atau ilmu pendidikan mencakup bahwa para peserta belajar datang ke kelas dengan satu pandangan tentang dunia yang sudah mapan, yang dibentuk selama bertahun-tahun melalui proses pengalaman sebelumnya dan juga belajar sebelumnya. Kemudian sembari itu berevolusi atau berjalan, cara pandang seorang pelajar tentang dunia memfilter atau memfilter pengalaman-pengalamannya, menyaring pengalaman-pengalamannya dan mempengaruhi penafsiran-penafsiran mereka tentang apa yang mereka saksikan atau observasi. Bagi pelajar untuk mengubah pandangan mapan yang telah mereka miliki itu butuh kerja keras, ya. Pelajar belajar dari satu sama lain dan juga dari para gurunya. Para pelajar juga belajar lebih baik melalui doing, melalui melakukan. Nah, dengan memberikan, memungkinkan, dan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk semua memiliki suara, mempromosikan construction atau pemaknaan dari ide-ide baru. Jadi itu prinsip-prinsip dari konstruktivisme yang melandasi penggunaan model ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana model di prakteknya digunakannya. Modul memiliki desain modular, seperti saya katakan tadi. Modular itu modul, yaitu satu cara penyajian bahan ajar, ya, yaitu dengan menambahkan activities atau kegiatan yang membentuk satu mata kuliah, mata pelajaran, ya, sebagai sebuah proses yang sederhana. Caranya sederhana saja. Pertama, penciptaan MK atau pelajaran itu ditugaskan kepada guru. Nah, gampang kan? Kemudian yang kedua, menyeleksi, ya, dari 1 sampai 3 pilihan topik, layout, topik, weekly atau social format. Misalnya kita ambil topik gitu. Atau bisa kita rubah-rubah nanti, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengklik atau menekan pilihan turn editing on. Jadi bisa kita rombak-rombak di dalam pada template MK yang kosong. Ya, kemudian baru yang keempat, create the course, membuat MK atau pelajaran baru. Ya. Misalnya ketika kita mulai awal semester, kita mengajar mata kuliah speaking 1, tinggal kita buat aja speaking 1. Atau di sekolah bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah assignment, ya. Fitur-fiturnya dari modul itu ada assignment yang digunakan untuk menugaskan secara online atau secara offline, terserah, bisa dua-duanya. Para pelajar atau mahasiswa dapat mengumpulkan tugas-tugasnya dalam format-format tertentu, baik Office, PDF, image, audiovisual, dan segala macam. Kemudian fitur selanjutnya adalah ada chat di dalam modul itu yang memungkinkan dilakukannya komunikasi secara sinkronus real time oleh para pelajar, artinya seperti chatting di Facebook atau di WhatsApp, ya, mereka bersama-sama pada satu waktu, ya. Kemudian pilihan berikutnya, fitur berikutnya ada choice, yaitu para instruktur menciptakan suatu pertanyaan dan sejumlah pilihan-pilihan kepada para peserta. Hasil-hasilnya kemudian diposting untuk para peserta untuk melihatnya, kemudian menggunakan modul tersebut untuk melakukan survei cepat tentang materi yang disampaikan. Kemudian fitur selanjutnya dari MK adalah dialog, yang memungkinkan terjadinya pertukaran pesan secara asinkronus satu-satu, ya, antara para instruktur dan para peserta belajar, atau para peserta belajar mahasiswa atau pelajar dengan yang lainnya. Bersifat asinkronus artinya tidak harus pada waktu bersamaan seperti model email dan segala macam,
Jadi kapan mereka punya waktu, mereka connect dan memberikan pertukaran-pertukaran informasi. Fitur selanjutnya adalah forum, yaitu diskusi berjaring, ya, untuk dilakukan secara asinkronus, ya. Terjadi pertukaran kelompok ke sana tentang topik-topik tertentu. Partisipasi dalam forum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman belajar, membantu para mahasiswa atau pelajar mendefinisikan dan menyesuaikan pemahaman mereka tentang topik-topik yang dibahas. Fitur selanjutnya adalah glossary. Glossary adalah daftar, ya, istilah yang digunakan dalam mata kuliah, memiliki format display atau format pajangan, pilihan-pilihannya tersedia, termasuk list entry, encyclopedia, frequently asked questions, pertanyaan yang sering ditanyakan, gaya kamus, dan lain sebagainya. Kemudian fitur berikutnya adalah jurnal, yaitu tempat para peserta belajar melakukan refleksi, mencatat, dan merevisi ide-ide mereka. Fitur selanjutnya di Moodle adalah label, yaitu di mana bisa kita menambahkan deskripsi dengan menggunakan image, ya, di suatu area laman mata kuliah. Kemudian fitur lanjutannya adalah lesson, yang memungkinkan instruktur untuk menciptakan dan mengelola satu kelompok laman-laman yang terhubung atau yang tersambung. Setiap laman dapat diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Kemudian dalam hal ini para peserta belajar dapat memilih satu jawaban dari seperangkat pertanyaan-pertanyaan, dan mereka bisa memilih untuk lanjut, untuk lanjut terus, atau mundur dulu, atau tetap berada di tempat yang sama pada pelajaran tersebut. Fitur yang paling umum digunakan, yang paling diutamakan untuk dikuasai adalah quiz. Quiz ini menciptakan bentuk-bentuk yang sudah biasa kita kenal sebenarnya tentang penilaian atau pengukuran hasil belajar. Misalnya soal-soal true false, benar salah, pilihan ganda multiple choice, short answer, isian pendek, pertanyaan menjodohkan, pertanyaan random yang acak, pertanyaan numerical yang berbasis pada angka, pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang disisipkan atau embedded dengan teks dan grafik deskriptif. Jadi sekalian kita lanjut dengan fitur modul selanjutnya, ada resource namanya, yang merupakan alat utama untuk membawa konten atau materi ke dalam mata kuliah atau pelajaran. Bisa berupa dalam hal ini plain text atau TXT, file-file yang diupload atau diunggah, kemudian juga URL atau link-link ke web, wiki atau rich text, ya. Dalam hal ini di Moodle sudah ada editor yang built-in gitu, atau semacam reference jenis bibliografi. Fitur selanjutnya dari Moodle ada survei, bahwa Moodle membantu para instruktur dalam membuat kelas-kelas online lebih efektif dan menawarkan berbagai variasi survei, ya, termasuk critical incident sampling. Kemudian fitur selanjutnya adalah workshop, yaitu satu kegiatan untuk penilaian sebaya atas dokumen-dokumen seperti Word atau PowerPoint yang disubmit atau dikumpulkan oleh para mahasiswa secara online. Para peserta dapat menilai proyek masing-masing, ya, yang lain. Guru atau instruktur membuat penilaian siswa yang bersifat final dan dapat mengontrol pembukaan dan penutupan, artinya kapan dimulai, kemudian kapan berakhir diatur oleh guru. Nah, kita lanjutkan dengan learning management features, tentang bagaimana kita menciptakan konten pembelajaran, ya, yang sebenarnya hanya merupakan bagian dari satu sistem pengelolaan mata kuliah, ya, yang baik, atau CMS. CMS
harus mengelola para peserta belajar dengan berbagai cara, termasuk mengakses informasi tentang para peserta belajar dalam satu MK atau mata kuliah atau pelajaran, kemampuan untuk mengelompokkan atau mengsegmentasi para peserta ke dalam kelompok-kelompok, kemudian situs, ya, mata kuliah dan pengguna bisa di-schedule dalam kaitan dengan kalender event atau kegiatan-kegiatan di dalamnya, ya. Dan masih banyak lagi, misalnya bagaimana menerapkan skala pada kegiatan peserta belajar yang berbeda, mengelola nilai, kemudian melakukan tracking atau pelacakan log akses yang dilakukan oleh para pengguna, dan mengupload atau mengunggah file-file eksternal untuk digunakan pada mata kuliah dan sebagainya. Selanjutnya ada fitur participants, ya, partisipan para peserta, mahasiswa, pelajar, atau trainee, ya, dan istilah-istilah yang lain. Dengan satu klik, Anda atau kita bisa melihat kegiatan dari semua peserta yang terdaftar di kelas kita. Para peserta belajar menciptakan profil personal masing-masing, dan ini bisa termasuk foto, kemudian bisa membantu menghubungkan para peserta ini secara sosial dalam komunitas pembelajaran online. Kemudian ada grup. Nah, menugaskan para peserta belajar ke dalam kelompok adalah hal yang biasa, ya, dalam dunia pendidikan dan juga dunia usaha. Moodle dalam hal ini memungkinkan instruktur atau dosen, guru yang mengelola mata kuliah untuk dengan mudah bisa menciptakan kelompok, kategori-kategori kelompok, dan menentukan berapa seharusnya jumlah yang akan berinteraksi dengan satu sama lain dalam satu kelompok tersebut, ya. Kemudian ada kalender, tetap menggunakan kalender event adalah hal yang penting untuk pelajar dan juga para instruktur. Dalam hal ini event dapat diciptakan untuk kategori-kategori, misalnya global events untuk keseluruhan, ya, mata kuliah merupakan tugas admin, kemudian course events khusus untuk instruktur satu mata kuliah tertentu, dan group events khusus untuk grup, misalnya di satu kelas ada 2 kelompok, mereka bisa buat kalender sendiri. Kemudian user events, masing-masing para mahasiswa pelajar itu bisa membuat batas-batas tertentu, misalnya tanggal dia harus kumpulkan tugasnya dan segala macamnya. Event-event yang sifatnya akan datang nampak di homepage mata kuliah itu, mengingatkan kepada para pelajar untuk semua MK yang ada di situ, yang terdaftar, yang mereka terdaftar dalamnya, ya, supaya mereka tidak lalai, tidak abai dengan kewajiban masa depan, ya, dalam mata kuliah yang harus mereka segera selesaikan. Kemudian ada admin tentunya dalam Moodle. Panel kontrol administrasi meletakkan fungsi-fungsi pengolahan siswa yang bersifat penting semuanya, ya, dalam satu klikan, ya, tunggal. Guru-guru dan para peserta belajar dapat di-enroll atau didaftarkan secara manual, atau juga dapat dihapus secara manual, ya, dari satu MK. Konfigurasi backup atau data pendukung, ya, dan juga untuk restore, untuk mengembalikan ke aslinya seperti biasa dari satu mata kuliah itu bisa dilakukan dalam satu layar tunggal, ya. Kemudian ada skills. Instruktur dapat mendefinisikan skala yang sudah biasa digunakan untuk penilaian pada forum, penugasan, dan jurnal, ya. Standar skala-skala yang biasa digunakan, misalnya nilai 1-100% untuk setiap tugas yang dikumpulkan, dan menunjukkan apakah para pelajar itu mendemonstrasikan atau menunjukkan 1 dari 3 karakteristik dalam kegiatan. Apakah mereka selalu sadar bahwa mereka
umumnya bisa terkoneksi ya, pada kegiatan itu, artinya mereka aktif, atau mereka umumnya tidak aktif, atau setengah aktif, setengah tidak aktif, seperti itu. Kemudian ada nilai grades di dalam Moodle. Fitur grades dalam Moodle menyediakan view atau dapat lihat dengan cepat ya pada tentang nilai-nilai dari semua kegiatan mereka ikuti di forum, penugasan, jurnal, kuis, ya, lesson, dan workshop. Jadi semua nilainya itu didaftarkan dalam namanya fitur grades. Kemudian skala penilaiannya yang diterapkan pada setiap ya, tugas yang dikumpulkan juga ditampakkan ya, dan termasuk juga nilai kumulatifnya dalam satu halaman. Jadi enak sekali. Setiap selesai para siswa atau mahasiswa mengerjakan tugas, mereka kalau sudah diatur jawaban otomatis maka langsung dapat dideteksi dalam grades ini. Dan jika dia mengharuskan penilaian terlebih dahulu, penilaian dilakukan, kemudian nilainya akan tersimpan di sini juga. Jadi mudah sekali. Kemudian melihat tugas dan submission atau kumpulan-kumpulan tugas oleh para peserta belajar dan menambah nilai dan komentar juga bisa dilakukan dengan pada satu halaman tunggal ya, yang memperlihatkan semua mahasiswa yang terdaftar. Jadi semua mahasiswa kita bisa atau siswa kita, peserta kita itu bisa kita lihat capaian-capaian mereka. Kemudian ada logs ya, monitor ketika dan kapan dan apa ya, sumber daya pelajaran atau MK, yang telah diakses oleh para mahasiswa kita. Ini bisa menyediakan aktivitas para pelajar kita secara rinci. Kemudian ada file-file. Ternyata kita bisa juga menyiapkan atau menyimpan semua file kita di Moodle, seperti model komputer yang kita miliki. Ya. Kemudian ada bantuan help juga untuk keperluan guru. Ya. Dalam forum-forum kita ada bantuan help. Ya. Kemudian ada login ketika para pelajar atau peserta mahasiswa mendaftarkan diri. Mereka tentu melalui proses login yang biasa dilakukan dalam dunia internet atau dunia daring. Ada enrollment keys yang diharuskan, ya juga termasuk dalamnya. Ada yang terpisah dengan proses login biasa. Ya. Mata kuliah mengharuskan adanya enrollment key itu ditunjukkan pada kategori course, pada gambaran course kategoris. Jadi ada yang bisa, ada yang mengharuskan, ada yang tidak juga. Dan mengakses modul ini dilakukan setiap waktu 24 jam, 7 hari, 365 hari ya. Jadi kapanpun karena dia online, tidak terikat dengan laptop di kantor, tapi terikat atau dibantu oleh sistem online dari pusatnya ya, di dunia. Ada juga email notifikasi untuk yang subscribe ke forum untuk posting-posting yang baru. Ya, kemudian ternyata yang menggunakan model ini banyak sekali, sudah lebih dari 1.150 organisasi, 881 negara di dunia sejak tahun 2004, baik sekolah, kampus, ya, universitas, pemerintahan, dunia usaha, organisasi bisnis, rumah sakit, perpustakaan, dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan ya, banyak sekali. Dan banyak sekali pakar-pakar yang tersedia online yang akan membantu kita ketika kita bertanya ya. Jadi ini kontak yang bisa dihubungi. Saya dalam hal ini hanya pelajar ya, pembelajar seperti Anda semua. Belajar bisa menggunakan Moodle untuk keperluan pembelajaran di kampus. Dalam hal ini di kampus kita di STKP Politeknik Indonesia Sumbawa, kita belajar dari bantuan yang tersedia online ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.